Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ipus Channel. Kali ini saya ditemani dengan mantan pacar saya. Siapa namanya? Ipus juga. Ipus atau Mas Iwan. Nah, Mas Iwan ini adalah orang yang menjerumuskan saya pertama kali untuk menulis novel genre pendekar. Ya, agak sedikit tidak umum ya, atau apa istilahnya? Aneh seorang perempuan menulis cerita pendekar. Nah, inilah sosok di balik terjerumusnya saya sekarang kemudian terbiasa menulis cerita pendekar. Nah, gimana sih awalnya dulu menurut Mas suami? Awalnya dulu istri itu kan getu. Iya. Itu ngotot bikin novel fantasi yang genrenya yang temanya itu Barat-baratan. lebih kebaratan ya. Nah, terus kok ngeluh kayaknya aduh ki agak sulit ini untuk booming atau gimana gitu. Terus saya kebetulan itu dikasih tahu istri, ini loh ada novel pendekar LPN punyanya Kak Ron, itu keren. Terus saya coba baca di HP, tapi lewat bantuan asisten HP, soalnya saya difabel. Enggak, waktu itu pertama kali saya yang bacakan. Jadi karena saya tahu suami saya itu suka cerita-cerita laga. Waktu saya tahu ada novel Legenda Pendekar Naga buatan Kak Sujin Kauron, saya kasih tahu dia. Terus nyesel rasanya kasih tahu dia karena saya akhirnya dipaksa setiap hari itu membacakan cerita LPN. Waktu itu kalau nggak salah sampai berapa puluh chapter itu saya baca dengan suara keras karena untuk membuat dia paham isi ceritanya. Nah, setelah itu saya kan waktu itu juga sambil nulis novel After Death ya. Iya, benar. Sambil nulis novel After Death, sambil juga disuruh bacakan dia, itu capek banget. Akhirnya saya mutong, marah kan, sedikit marah gitu. Oh, tak pijeti ngono lho. Iya, dulu tiap kali membacakan itu sambil dipijit. Nah, tapi kan tetap capek, mulut itu rasanya berbusa membacakan cerita Legenda Pendekar Naga sampai berpuluh-puluh chapter dengan suara keras. Nah, akhirnya waktu itu saya coba cari-cari di Play Store ya, aplikasi asisten untuk penyandang difabel low vision. Soalnya dia kan nggak bisa baca sendiri. Akhirnya nemulah satu aplikasi Audek ya. Nah, Audek itu akhirnya dipakai suami untuk mendengarkan LPN. LPN dulu itu sampai ceritanya sampai apa ya? Dari 300 atau 400 chapter. 400 chapter itu cuma maraton berapa hari gitu ya. Terus 3 harian. Sampai sekarang 700. Sampai sekarang tetap setia ya sama Legenda Pendekar Naga. Nah, dari situ suami sangat ngefans banget sama ceritanya Sujin Kauron, termasuk saya juga waktu itu. Meskipun saya malas membacakan suami, tapi saya suka membacanya. Maksudnya saya suka membaca untuk diri saya sendiri, bukan tipe membaca keras. Nah, karena sudah terlanjur dipaksa baca dari suami, itu akhirnya saya sendiri juga terlanjur keterusan baca LPN. Sampai dulu itu kita tiap jam 11 malam itu berdua mantengin HP nunggu LPN up berdua ya. Up-nya jam 11. Soalnya waktu itu setiap hari up-nya jam 11 dan kita berdua sama-sama menunggu rilisnya LPN. Nah, setelah itu gimana kok ceritanya ada pendekar pedang naga emas? Setelah itu saya kan kepingin punya karya seperti itu, kayak Kak Sujin Kauron. Jadi diam-diam depes di pojokan gitu, saya belajar nulis, ngetik diam-diam itu, ngetik 1 chapter 2 chapter yang judulnya itu Pendekar Pedang Naga Emas waktu itu ya. Terus istri saya kok dengaren, suami saya kok nggak liwat-liwat atau berkeliaran. Terus dicari, the best apa ini di pojokan, terus dilihat, tahu kalau saya nulis itu. Iya, tapi tulisannya jelek. Ya,
Tak akui. Nah, waktu itu akhirnya saya lihat suami itu setiap hari itu berusaha banget untuk menulis cerita yang waktu itu dia beri judul Pendekar Pedang Naga Emas. Nah, terus karena melihat suami yang seperti itu, akhirnya saya kasihan. Novel After That saya itu saya berhentikan dulu ya kan. Berhenti dulu ngerjakan novel After That, terus habis gitu lanjut ke coba memperbaiki tulisannya. Jadi tulisan suami akhirnya saya rombak, saya lihat tetep kan. prolognya saya lihat, oh ini sudah oke, tentang sebuah pedang pusaka yang nggak bisa dicabut sama orang-orang di sebuah pulau naga emas yang pulaunya itu entah gimana gitu. Nah akhirnya saya rombak, akhirnya rombakannya berapa persen? 99%. Nah, tapi 1% itu inti. 1% inti ya, oke. Jadi 1% intinya, yang intinya itu tadi pedang ya nggak bisa dicabut. Terus akhirnya saya munculkan tokoh Zhang itu yang awalnya nggak bisa apa-apa, tapi bisa mencabut sebuah pedang karena pedang tersebut itu rumusnya seperti itu. Siapa yang bisa mencabut itu siapa yang tidak memiliki keinginan untuk mencabut pedang tersebut itu yang bisa memilikinya. Itu inspirasinya dari Harry Potter yang Sorcerer's Stone itu kan ada apa itu namanya? batu bertuah itu baru akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang itu tidak memiliki niat untuk mendapatkannya. Nah itulah kenapa Voldemort itu gagal mengambil batu itu, tapi malah Harry Potter yang berhasil mendapatkannya. Nah itu ceritanya terus awalnya. Ya, itu nek pedang itu kan aku pernah baca itu di Prancis. Itu kan ada pedang yang tertancap di dalam batu. Nah itu pedang legendaris punyanya. Kalau nggak salah itu panglima perangnya Prancis yang setiap kali perang itu pasti menang dan pedangnya ditancapkan situ dan nggak ada yang bisa mencabut itu kecuali Zhang ya. Ternyata di dalamnya ada rohnya cewek. Nah ini terinspirasi dari Kak Sujin Kouron terus terang, karena kalau di Sujin Kouron itu ada roh yang kuat banget, siapa? Yewang ya. Nah kalau di Legenda Pendekar Naga itu ada Yewang, maka di cerita kami itu ada Zilin. Nah ternyata usut punya usut, yang masukkan Zilin juga Zhang sendiri. Nah ini sebenarnya ide yang baru muncul agak sedikit belakangan. Nah jadi itu awal-awalnya menulis itu karena merombak isi cerita suami. Nah dalam rangka menyenangkan suami karena katanya dia kan pengen punya karya ya. Terus habis itu saya rombak. Saya tulis chapter 1 2 ya. 2 chapter pertama. 2 chapter pertama karena itu pakai akunnya dia, akun Hashirama Senju, itu akunnya suami. Akun saya sendiri Badin SN. Nah, pakai akun dia, akhirnya dia itu promosi berlebihan ya waktu itu ya. Barbar. Sampai barbar banget, dia kan nggak bisa baca kan, tapi dia biasanya kalau ada komen apa paste. Jadi tangannya itu sudah hafal posisi untuk membalas komentar seseorang. Jadi sampai lucu sekali, sampai saya pernah minta maaf ke Sujin Kouron karena ada banyak sekali komentar negatif pembaca ke Sujin Kouron. Misalnya kayak gini nih, cerita apa ya? Lama banget upnya, autornya nggak tahu diri atau gimana. Ternyata dibalas sama ini mantap. Nah itu karena dia memang cuma nulis, habis itu dipaste gitu aja. Mantap kak, baca juga cerita saya ya, Pendekar Pedang Naga Emas, gini. Nah itu dipaste sampai itu di luar sepengetahuan saya. Nah itu dipaste sampai nggak tahu, sampai berhari-hari seperti itu. Akhirnya sampai Pendekar Pedang Naga waktu itu meraih berapa puluh ribu subscriber dalam beberapa hari saja. Nah itu penyebabnya juga dia, karena dia juga merasa ini akunku, ini karyaku, aku harus mengenalkan ke semuanya. Nah setelah seperti itu, setelah ternyata Pendekar Pedang Naga terpaksa ratingnya naik, padahal itu awalnya kita nggak sengaja. Nah akhirnya terpaksa saya juga melanjutkan, ya ini harus mau nggak mau ini harus dilanjutkan. Lebih-lebih nulis tentang
genre wuxia, genre fantasi wuxia di Noveltoon itu waktu itu menjanjikan banget ya. Dimana jumlah penulisnya itu masih tergolong sedikit, sementara pembaca loyalnya itu ada banyak sekali. Nah, saya sebagai penulis after death yang nggak laku, meskipun waktu itu sudah kontrak dan dapat reward yang lumayan lah ya buat pemula ya, tapi tetap saja karena ceritanya nggak laku, akhirnya nggak punya greget untuk melanjutkannya dan memilih untuk melanjutkan cerita PPN. Nah, kemudian PPN itu langsung lanjut ke imajinasi saya sendiri karena di akhir-akhir suami sudah tidak suka sama sama PPN. PPN. Jadi Pendekar Pedang Naga itu pada akhirnya saya lanjutkan tanpa, biasanya kan kalau saya nulis satu chapter itu langsung direview sama suami. Terus setelah direview dikasih masukan, kritik masukan. Baru setelah itu saya posting. Nah, lama-kelamaan suami sudah tidak menyukai cerita saya lagi. Dia sudah tidak menyukai cerita yang ada di akun dia. Ada apa ya, agak lebay, agak ikut dulu. Sakarup. Ya, soalnya kan memang saya belum berpengalaman dalam menulis cerita genre pendekar, di mana beberapa kali tokoh utama saya buat kalah telak gitu ya. Dia nggak suka kalau tokohnya itu kalah telak. Nah, padahal menurut saya itu manusiawi. Nah, terus akhirnya dia nggak suka sama cerita PPN. Akhirnya ya wes seperti itu. Sampai akhir dia nggak tahu ceritanya, tapi sampai akhir dia masih membaca LPN ya. LPN, Immortal Destiny baca juga ya. Yang belum Hero Saga ya. Mau bilang apa sama Kak Ron? Mohon maaf Kak Ron. Iya, Kak Ron mungkin juga nggak lihat ini ya, tapi saya mengucapkan terima kasih banget untuk Kak Sujin Kouron yang sudah menghibur suami saya yang kurang hiburan ya. Dan memberikan pengalaman baru untuk kita berdua dalam menulis cerita-cerita fantasi. Nah, itu awal mulanya bagaimana saya perempuan itu kok terjerumus menulis cerita fantasi. Dulunya saya juga kan suka lihat Yoko. Condor Heroes itu ya. Terus pendekar-pendekar yang lebih ke Cina itu. Nah, jadi setiap kali saya membuat novel kayak yang sekarang yang terbaru itu Pendekar Benua Timur. Ini tak pantau terus. Ya, semoga bisa konsisten update dan menang terus ya. Yang penting menang. Nah, itu Pendekar Benua Timur itu sebelum tayang ke Noveltoon atau tayang ke YouTube itu pasti direview dulu sama dia, dibaca dulu semacam kayak proofread. Nah, setelah dia oke, baru saya posting. Kira-kira dari sudut pandang lelaki ini kurang apa sih? Nah, soalnya kan pembacanya lebih banyak ke pembaca lelaki. Karena saya bukan lelaki, karena saya perempuan tulen, maka saya nggak bisa sepenuhnya menghayati sebagaimana apa yang diharapkan pembaca lelaki tentang novel-novel fiksi pria. Karena cowok itu membayangkan seorang pendekar. Karena tokoh utama dalam novel pendekar itu dibayangkan mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau tokohnya kalah, terus tokohnya itu apa ya istilahnya, nggak dapet cewek gitu, nggak suka ya. Jadi tokohnya itu harus menang. Punya istri 4. Terus kamu istrinya berapa? Nah, seperti itu. Buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana, nggak mustahil buat kalian, misalnya kalian pengen menulis cerita genre fantasi atau genre pendekar. Kalau fantasi sih banyak ya, tapi kalau perempuan udah nulis pendekar itu terus terang jarang banget ya. Nah, kalau kalian pengen nulis seperti itu, kalian bisa baca-baca apa ya? Ya baca-baca cerita pendekar dan juga mungkin film-film wuxia, film laga aslinya yang pendekar-pendekar seperti itu. Terserah kalian mau nulis pendekar yang nuansa Chinese atau nuansa apa itu? Korea, Nusantara juga. Nah, untuk apa itu namanya? Detail-detail kecil itu kalian bisa melihat atau belajar dari Google dan juga satu lagi dari anime ya. Kalau kebetulan kita berdua memiliki
kesamaan di mana suka sama anime. Apa aja? Naruto, Terus? One Piece, Terus? Dragon Ball. Jadi kebetulan kita berdua juga sama-sama suka anime yang ya itu ya kayak fantasi gitu. Jadi itu bisa menambah wawasan kita ketika menulis sebuah cerita tentang fantasi yang lebih ke petualangan. Seperti itu ceritanya. Terima kasih suamiku. Terima kasih Bang Sujin Kauron dan maaf sekali dulu lapaknya kita buat dibuat suami nyampah. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.